Ibu sendiri, keluarga saya sendiri, orang tua sendiri memanggil guru untuk ngaji datang ke rumah. Dan ya kami melakukan itu semua. Tapi saya sendiri pada saat itu ya hanya melakukan secara ritual karena saya sendiri pun tidak paham dan tidak mengerti karena semuanya itu di dalam bahasa Arab. Al-Quran yang saya baca itu saya hanya membacanya saja dan tidak pernah mengerti apa arti dari semua ayat-ayat Al-Quran yang saya baca. Oke, pada saat itu mungkin. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Doa dan harapan saya roh, jiwa, dan tubuh saudara, khususnya saudara seiman yang menyaksikan tayangan-tayangan ini, senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, saya akan memperlihatkan sebuah kesaksian seorang ibu yang dulunya tidak percaya Kristus, tapi sekarang percaya Kristus. Dia menceritakan pengalamannya sejak kecil. Dia tidak mengerti apa yang dia pelajari saat itu saudara sebelum dia percaya Kristus. Dan justru setelah percaya dia mengerti tentang keselamatan yang sesungguhnya. Nah ini saya sampaikan kepada saudara untuk menguatkan iman saudara kita sekalian, yang juga di mana kesaksian ini juga memberkati saya saudara, dan saya meneruskan kepada saudara agar saudara pun dikuatkan dari kesaksian ini. Sebelum kita melihat saudara, saya akan berdoa buat saudara sekalian. Bapa, diberkati umat-umat-Mu yang menyaksikan tayangan ini, biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan meneguhkan iman mereka, semakin kuat imannya di dalam Tuhan Yesus. Dan apapun menjadi pergumulan mereka, kami percaya Tuhan kami dalam Yesus Kristus sanggup menolong hidup kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat menyaksikan saudara dan Tuhan memberkati. Kita akan sambut narasumber kita karena sudah ada di studio, Ibu Hilda. Selamat malam, Ibu Hilda. Shalom, selamat malam Pastor Yusuf. Apa kabar? Kasih. Puji Tuhan, alhamdulillah baik. Terima kasih. Ya. Tuhan. Teman-teman, inilah seorang yang sudah diubahkan Tuhan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dulu Amin. Tidak mengenal Tuhan Yesus, dulu tidak tahu siapa kebenaran itu, dan satu ketika di dalam kondisi yang sangat stres, yang sangat memprihatinkan, beliau pada waktu itu sholat tahajud. Dan disitulah Tuhan Yesus menampakkan diri dan berbicara secara audible di telinga beliau. Dan beliau diubahkan Tuhan. Ya, kuasa Tuhan Yesus adalah kuasa yang nyata, bukan hanya cerita, bukan hanya cerita dongeng yang ditulis dengan huruf-huruf mati, terus kemudian disuruh percaya oleh manusia. Bukan seperti itu. Tuhan yang benar harus bisa dialami. Bagaimana kita bisa bilang dia Tuhan kalau kita tidak mengalami kuasanya? Itu kan omong kosong kalau kita mentuhankan sesuatu tapi kita tidak bisa mengalami kuasanya. Oke? Kita akan dengarkan sebuah kesaksian yang luar biasa, dan Tuhan Yesus mengubahkan beliau, dan kita akan dengarkan bersama-sama. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Hilda. Silakan Ibu, dimulai dari latar belakang Ibu dan bagaimana selanjutnya. Silakan Ibu sampaikan kepada kami semua. Baik, terima kasih Pastor Yusuf Manubulu. Terima kasih untuk kesempatannya pada malam hari ini. Terlebih saya mau mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang mana telah mengizinkan saya untuk berada di sini pada malam hari ini untuk membagikan bagaimana perjalanan hidup saya dulu sebelum mengenal Tuhan dan sekarang yang sudah berada di dalam Tuhan. Saya tidak akan berpanjang lebar lagi. Saya berasal dari suku Sunda, dari kota yang kecil di daerah Jawa Barat. Nama saya Hilda. Kami 5 bersaudara, 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saya nomor 2 dari ke-5 bersaudara itu. Latar belakang saya dulu Muslim, yang mana dulu saya tidak pernah tidak pernah mau tahu ajaran-ajaran atau agama-agama yang lain. Hanya Islamlah agama yang diridhoi oleh Allah dulu sebelum saya mengenal kebenaran. Jadi pada saat dulu pendidikan saya itu, waktu saya kecil, saya masih ingat kami sekeluarga itu dididik dan diajar cukup keras oleh kedua orang tua kami. Jadi dari mulai belajar ngaji, sekolah agama, harus ikut puasa dari umur kami masih kecil-kecil lah, mungkin sekitar umur diajar untuk berpuasa, untuk melawan nafsu menahan lapar dan sebagainya. Pada saat itu saya dan ketiga adik-adik saya ibu sendiri, keluarga saya sendiri, orang tua sendiri memanggil guru untuk ngaji datang ke rumah. Dan ya kami melakukan itu semua.
Tapi saya sendiri pada saat itu ya hanya melakukan secara ritual, karena saya sendiri pun tidak paham dan tidak mengerti, karena semuanya itu di dalam bahasa Arab. Al-Quran yang saya baca itu, saya hanya membacanya saja dan tidak pernah mengerti apa arti dari semua ayat-ayat Al-Quran yang saya baca. Oke, pada saat itu mungkin kalau seperti surat Al-Fatihah itu sampai sekarang pun saya masih ingat dan masih saya bisa. Jadi pada saat itu saya diajar dan dididik sekolah agama dengan cara mengajar, cara melafal, menghafal ayat-ayat Al-Quran. Tetapi jauh di dalam lubuk hati saya sendiri bingung. Ini pada saat itu saya masih berumur SD, rutinitas itu kami lakukan sampai saya berumur 12 tahun, mungkin kelas 6 SD. Jadi pada saat itu betul-betul kami digembleng habis-habisan gitu. Cuman pada saat itu memang kami hanya diajarkan untuk belajar mengaji, belajar Iqra, tidak sempat mempelajari kitab-kitab yang lain seperti kitab fikih ataupun hadis-hadis yang lain. Saya tidak sempat mempelajari itu. Nah, singkat cerita pada saat itu, dari saat kecil pun saya sudah sering dibully oleh teman-teman. Dan saat kecil saya memang sudah sering bertanya kepada Allah. Saya bilang, ya Allah, saya ini kenapa harus terlahir ke dunia ini sampai saya harus terus dibully. Jadi saya tuh dari SD, SMP sampai SMA itu sering dimusuhi teman-teman. Itu dari situ awalnya. Terus dari teman-teman yang lain pun selalu memfitnah saya. Pada akhirnya saya sudah menyimpan rasa sakit hati, Bapak Ibu. Saya terus membaca Al-Quran, saya berbicara, saya meminta kepada Tuhan. Ya Allah, saya bilang gitu, kemana saya ini? Saya sudah sakit hati sama si A, si B, si C. Akhirnya saya berbicara sama adik-adik saya. Yuk, saya bilang gitu. Dan saya pun waktu saat itu masih ingat ketika saya masih belajar sekolah agama itu, Bapak Ibu, saya masih ingat. Saya sampai ngedorong becak dulu karena dari rumah saya ke sekolah agama itu cukup jauh lah ya Bapak Ibu, ibaratkan seperti itu. Jadi siang-siang pulang sekolah itu SD itu kami harus siap-siap. Habis zuhur itu kami harus jalan kaki, belajar mengaji, belajar Iqra dan lain sebagainya, yang pada akhirnya menimbulkan kebosanan bagi saya gitu loh. Akhirnya saya menjadi orang yang munafik karena saya harus melakukan itu harus menurut perintah orang tua saya gitu loh. Di situ saya sudah memiliki pemikiran yang mungkin untuk seukuran anak saya pada saat itu mungkin tidak ada ya Bapak Ibu. Jadi saya bertanya, ya Allah, saya capek begini terus, saya udah nggak mau belajar lagi. Saat itu saya sudah berpikir seperti itu. Nah, singkat cerita, kami bertumbuh dari SD, SMP, dan SMA. Jadi saya mempelajari keagamaan saya ini di Muslim ini tidak terlalu tidak terlalu mendalam. Tapi adik saya ada beberapa yang masuk ke pesantren, hanya saya saja yang tidak ikut gitu loh. Adik saya ada yang masuk ke pesantren dan saya pun tidak mendalami keagamaan saya dengan sungguh-sungguh. Padahal kami itu, keluarga kami, terlebih orang tua kami, ibu kami, itu sungguh-sungguh memiliki pemahaman agama yang sangat kuat sekali dan sangat fanatik. Dan pada saat itu juga saya sempat takut karena sering dikasih tahu kalau kamu tidak sholat hukumannya ini, kalau kamu tidak ngaji hukumannya masuk neraka, kalau kamu tidak, jadi banyak sekali kita ditakut-takutin gitu loh Bapak Ibu. Maka dari situlah saya timbul rasa yang mungkin tidak nyaman ya kalau saya sekarang pahami, kok begini ya agama saya. Terus saya baca komik-komik dulu, itu ada komik tentang azab di dalam kubur, azab di dalam neraka. Jadi itu terbayang terus gitu loh. Akhirnya kalau kamu berdusta, lidah kamu dipotong dengan menjulur lidah yang panjang dan sebagainya. Dari situ akhirnya saya sudah tidak mau terlalu dalam mendalami agama. Nah, pada saat itu akhirnya kami bertumbuh, saya selesai SMA dan keagamaan saya pun jadi berhenti dan saya melakukan hanya ritual, hanya untuk mungkin menyenangkan hati orang tua. Melakukan perintah manusia saja. Nah, Bapak Ibu, sekarang bagaimana saya bisa saat ini kok mau percaya kepada Kristus Yesus atau Isa Al-Masih itu adalah Tuhan dan Juru Selamat? Setelah saya berangkat remaja, SMA itu, saya memiliki saudara dekat, sangat dekat, tapi tidak satu, maksudnya sangat dekat sekali. Dia seorang perempuan, dan pada saat itu, singkat cerita, saudara saya ini bekerja dengan seorang, boleh dikatakan seorang bule ya, yang tinggal di Indonesia sebagai sekretaris. Nah, karena saudara saya ini sering pulang kampung dan membawa bosnya ini gitu loh. Tapi selalu mampir ke rumah orang tua saya. Dari situlah saya bertemu dengan saudara saya ini dan bosnya yang bule ini. Nah, bule ini bertanya kepada saya, akhirnya, kamu kelas berapa? Saya bilang, oh sebentar lagi saya lulus. Kamu mau kuliah di Bandung?
oh mau, saya bilang kalau memang mau dibiayain. Ya alhamdulillah pada saat itu saya selesai sekolah, akhirnya saya pindah ke Bandung, dibawa oleh saudara saya ini yang mana kerja sebagai sekretaris dengan Bapak Bule ini. Nah, singkat cerita akhirnya saya di sana dikasih fasilitas, difasilitasi, dan kemudian saya kuliah. 1 tahun saya di sana. Bapak Ibu bayangkan, saya ini datang dari kampung yang kecil, datang ke Bandung, melihat suasana pergaulan yang membuat saya cukup shock, karena saya saat itu masih baru keluar SMA, pergaulan yang bebas, mabuk-mabukan, ini dan itu, dikerumuni perempuan yang notabene banyak sekali. Akhirnya sudahlah, saya pikir itu urusan mereka, saya nggak mau tahu, yang penting saya datang ke sini untuk kuliah. Tetapi setelah berjalan 1 tahun, saudara saya ini melakukan kesalahan. Setelah melakukan kesalahan, akhirnya Bapak Bule ini mengusir dia secara mentah-mentah. Akhirnya dia pergi dari rumah di Bandung. Nah, pada saat itulah Bapak Bule ini memerlukan seorang sekretaris. Dan pada saat itu juga dia menyuruh saya yang menghandle semuanya. Saya dalam waktu itu 20 tahun, baru mau 20 tahun. Dengan konsekuensi dan situasi yang tidak mengenakan mata. Karena pada saat itu saya masih, ya Allah, pada saat itu saya masih, yang masih melakukan sholat, yang ini dan itu dan sebagainya. Nah, singkat cerita, 1,5 tahun saya di sana, mungkin Bapak Bule ini melihat sifat saya yang tidak rakus, tidak pernah meminta uang dan lain sebagainya. Sementara Bapak Ibu, kehidupan Bapak Bule ini banyak dikelilingi oleh, ya maaf kata, oleh orang-orang yang tidak baik lah, begitu loh, baik itu perempuan maupun laki-laki. Akhirnya Bapak Bule ini memutuskan dan bertanya kepada saya, dia bilang, saya sudah tahu kamu di sini 1,5 tahun, dan akhirnya dia menyatakan, saya mencintai kamu, dia bilang gitu. Saya tidak tahu apa yang harus saya bilang pada saat itu, karena saya bingung dengan kehidupan dia dan dengan latar belakang saya. Akhirnya dia telepon sama orang tuanya di luar negeri sana, bahwa dia akan menikahi saya. Saya saat itu kebingungan Bapak Ibu, apa yang harus saya lakukan. Tetapi saya pada saat itu mau sholat juga dan memohon kepada Allah. Saya bilang, ya Allah, saya kasihan sekali melihat Bapak Bule ini, saya bilang gitu, yang mana sekarang ini menjadi suami saya. Kalau memang dia menjadi jodoh saya, ya sudah, tapi tolong, saya bilang, ya Allah, tolong Tuhan singkirkan semua orang-orang yang tidak baik di sekelilingnya ini.